Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Selamat pagi ya teman-teman semua. Pagi, Pak. Mata kuliah kita saat ini adalah metode penelitian hukum. Ini mata kuliah penting ya. Karena kalau misalnya kalian nggak paham tentang mata kuliah ini, nggak bisa buat skripsi nanti kalian. Jadi nanti mata kuliah ini ada dua konsep. Yang pertama adalah tentang penelitian hukum itu sendiri. Kemudian setelah itu tentang penulisan hukum. Jadi sebenarnya MPPH, metode penelitian dan penulisan hukum. Tetapi saya awali terlebih dahulu nanti minggu depan ya. Ini kontrak kuliah dan silabus gitu ya. Jadi minggu depan saya awali dari penelitian hukum, kemudian nanti saya kalau misalnya kita bisa ketemu ya nanti ya. Kalau sudah luring, sudah bisa tatap muka, nanti semuanya akan diberikan di lab komputer. Jadi penulisan hukumnya, metode penulisan hukumnya ya tentang tata cara penulisan skripsinya itu kita langsung praktek di lab komputer secara berkala ya nanti sebagian teman-teman langsung praktek. Jadwalnya menyesuaikan. Kalau seandainya bisa luring. Tapi kalau misalnya seandainya nanti tetap ternyata daring, saya akan berikan rekaman tutorial bagaimana cara melakukan penulisan tugas akhir sesuai dengan pedoman penulisan skripsi yang telah diberikan oleh fakultas. Jadi nanti kalian bisa melihat di channel saya. Oke teman-teman, ada beberapa konsep yang mungkin simpang siur ya, mengingat tentang hukum, bukan konsep tentang hukum yang bukan simpang siur, yang dipegang oleh para sarjana hukum, tetapi konsepnya berbeda. Yang pertama adalah konsep tentang bahwa hukum itu adalah sesuatu yang normatif. Itu konsep pertama. Kemudian yang kedua, konsep yang kedua bahwa hukum itu adalah sebagai alat. Dia hanya sebagai alat bagi masyarakat untuk menertibkan masyarakat. Biasa disebut sebagai progresif. Jadi di luar sana ini di Indonesia berkembang dua aliran. Nah ini sampai sekarang aliran ini gontok-gontokan Mas. Gontok-gontokan. Baik aliran normatif dan aliran progresif. Nah tetapi ternyata mana yang akan digunakan untuk kita mengingat dua aliran ini sangat berbeda. Maka yang digunakan oleh kita berdasarkan pedoman penelitian tugas akhir ya, yang ada di fakultas, aliran yang digunakan adalah aliran normatif. Bahwa hukum itu adalah sesuatu yang normanya itu, kebenarannya itu koherensi, bukan kebenaran korespondensi. Nah, di berikutnya, saya akan di bab pertama akan menjelaskan tentang tinjauan umum tentang apa itu penelitian. Misalnya ya, penelitian itu dalam bahasa Inggris kan research. Re itu artinya kembali. Search itu mencari. Berarti riset itu kita kembali mencari sesuatu hal yang baru. Itu ya, makna sesungguhnya dalam arti penelitian. Yang dalam bahasa Inggris adalah riset. Dalam bahasa Indonesia, diawali dengan kata dasar teliti. Bahwa penelitian itu kita kembali meneliti adakah sesuatu yang boleh dibilang apakah ini melanggar hukum ataukah apakah ini ada sesuatu yang menarik untuk dikaji dan menjadi tugas akhir kalian. Nanti ya sesuatu yang bisa dijadikan patokan dasar untuk penelitian itu ada 3. Nanti ini akan saya dalami secara lebih mendalam ya. Yang pertama itu adalah vakum nom. Ada nggak? Apakah ada kekosongan hukum di sini? Ya, vakum nom atau reh vakum. Jadi kekosongan aturan, kekosongan hukum.
Lalu kemudian yang kedua vagenom atau rehvage, yaitu kekaburan hukum. Ya. Jadi aturannya kabur, mana yang benar? Lalu yang ketiga contradictio interminis. Jadi antara pasal yang satu dengan pasal yang lain ini bertentangan. Lantas kalian meneliti sebenarnya yang benar ini mana? Jadi itu. Kemudian ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lagi yang mungkin akan mengisi kalian. Sebenarnya ini eh, konsep pertanyaannya itu antara yang normatif dan progresif ini berbeda. Contoh ya, saya akan berikan pertanyaan pada kalian semua. Apakah benar bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Ada yang Benar, Pak. mau mencoba? Jawab, oke. Sarif, benar. Apa alasanmu, Mas? Kenapa bisa benar? Wah, Iya, oke. saya Gimana? Gimana, Enta? yang di hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas, yaitu ketika seseorang terkena hukum apabila orang miskin itu prosesnya itu sangat tidak relevan, Pak. Tetapi ketika ada orang yang seperti pejabat itu korupsi dan lain sebagainya itu kan kayaknya hukumannya itu tidak sesuai dengan perbuatannya itu, Pak. Contohnya ya, Pak, ada orang itu kan mencuri pisang ya. Sedangkan ada pejabat yang korupsi, ternyata hukumannya itu lebih ringan pejabat daripada orang yang mencuri pisang itu, Pak. Setahu saya kayak gitu, Pak. Oke, baik. Nggak apa. Makasih. Mungkin ada teman-teman lain yang mau Saya Pak. punya pendapat berbeda. Haikal. Menurut saya benar. Iya, Reni gimana? Reni dulu. Ya, karena itu hukum kan tidak berlaku surut. Jadi kalau misalnya ada orang mencuri, tapi sebelumnya belum ada undang-undang yang mengatur tentang pencurian, jadi orang itu tidak dihukum. Nah, kalau misalnya besoknya itu baru diadakan undang-undang, baru diberlakukan mulai besok tuh Pak, sejak undang-undang itu diberlakukan. Jadi sebelum undang-undang itu diberlakukan, tidak bisa diungkit-ungkit tuh Pak. Jadinya ke atas itu sebelum undang-undang itu diberlakukan tidak bisa dihukum, tapi setelah ada undang-undangnya baru bisa diberlakukan. Makanya itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Menurut saya seperti itu. Oke, baik. Lainnya ada yang Pak. mau menambahkan? Oke, Ekal. Pak. Haikal. Jadi kalau misalnya kita berkaca pada positif ya Pak. Kalau kita berkaca pada tersebut, kalau kita berpedoman kepada positif, hukum positif, tentu saja Pak, kok grogi saya Pak. Tentu saja ya kita harus memandang sebuah hukum tersebut adalah apa ya Pak? Ya gitu dah Pak. Kalau misalnya yang dimaksud misalnya Dianto tadi itu saya koreksi lagi, itu berkaca pada dia itu berpedoman kepada kebiasaan Pak. Jadi nggak bisa seperti itu juga Pak. Oke, cukup gitu. Lainnya? Kalau menurut saya Pak. Oke, Nafilia. Kalau menurut saya itu. Bentar, Nafilia dulu ya. Menurut pemahaman saya itu berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan tuh Pak. Kalau tajam ke atas sampai ke bawah. Jadi kalau peraturan yang lebih rendah itu bisa dikalahkan sama peraturan lebih tinggi. Menurut saya gitu. Oke. Lalu kemudian, oke. Mas, Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi. Silakan Mas. Ini aja. Loh, Ahmad Fauzi mana? Katanya mau menambahkan. Ini Pak, pakai ini Pak aja. Soalnya gabung ini. Oh, bergabung. Ya. Iya Pak. Itu menurut pandangan saya yang dikatakan Mr. Dianto itu dilihat dari ini Pak, sudut pandang sosiologi. Sedangkan kalau kita lihat dari sudut pandang hukum, makna dari
tumpul ke atas, tajam ke bawah itu yang dimaksud adalah hierarki perundang-undangan itu, Pak. Tata urutan itu, Pak. Jadi undang-undang yang di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya, Pak. Jadi itu yang dimaksud tumpul ke atas. Ya, jadi benar ya. Ini tadi saya kan sudah nyampaikan dua kubu ya. Kubu si normatif dan kubu si progresif. Bentar ya. Saya mohon izin sebentar ya. Halo, Assalamualaikum. Iya, Pak Norman. Maaf ya, saya lanjut. Memang benar bahwa menurut aliran normatif, aliran hukum ya, aliran normatif ini lebih menitik beratkan bahwa hukum itu adalah sebuah standar behavior atau norma. Sedangkan progresif, hukum itu hanyalah sebagai alat. Yang paling utama itu adalah standar tadi, kata progresif. Tapi menurut si normatif, yang paling utama itu bukan standarnya, bukan normanya, tapi yang paling utama itu adalah aturannya, peraturan perundang-undangannya. Sebuah norma atau sebuah standar itu tidak pernah bertentangan. Contoh standar ya, hargai orang tua. Itu kan standar. Menghargai orang tua itu standar. Nah, adakah aturan kemudian yang menuangkan di dalam hukum tentang penghargaan terhadap orang tua? Mungkin nggak ada ya, kalau kita cari ya, karena itu sifatnya umum, standar sekali. Gitu. Maka mana yang benar di sini? Pemikiran Yanto, ya, lalu pemikiran Reni dan Hekal ya, ini konsepnya konsep progresif. Konsep bahwa hukum adalah sosial. Ya, konsep progresif. Sedangkan Ahmad Fauzi dan Novilia, konsepnya adalah konsep ilmu hukum. Bahwa hukum itu adalah sesuatu yang normatif, maka untuk di Indonesia, yang dimaksud dengan tajam ke bawah, tumpul ke atas, adalah hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa yang disebut sebagai undang-undang itu pasal 7 ayat 1 ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ disebutkan sudah jelas 7 ketentuan di sana, hierarkinya. Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten dan kota. Nah, ini yang peraturan daerah kabupaten dan kota, jika bertentangan dengan atas, maka dia akan kalah. Dia tumpul ke atas. Tapi yang atas, dia tajam ke bawah. Maka kalau misalnya yang atas bilang, ya, semua harus pakai masker, maka yang bawah semua harus pakai masker. Lalu kemudian yang atas bilang, semua harus daring, maka semua daring. Contoh ya, alasan kenapa kita ini menggunakan daring, karena Kemdikbud, ya, menterinya yaitu Bapak Nadiem Makarim, dia sudah mengeluarkan peraturan menteri. Bahkan teknis pelaksanaannya pun sudah dikeluarkan. Jadi kita punya sistem namanya SPADA, Sistem Pembelajaran Daring Indonesia. Nah, nanti kalian bisa masuk ke SPADA itu. Lalu kalian bisa pilih nama dosen, ya, materi dan sebagainya di SPADA itu. Bahkan di SPADA itu kalian bisa mengakses semua materi perkuliahan ilmu hukum, ya, yang ada di Indonesia. Bukan hanya ilmu hukum, semua materi-materi pendidikan. Jadi itu yang dimaksud dengan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, kita yang ada di situ Bondo nih, UNAS, ya, nggak bisa mau bertentangan dengan yang ada di atasnya. Nah, konsep-konsep ini
tolong nanti ya jangan sampai tersesat kalian terbawa ke arah konsep sosial. Karena hukum itu sifatnya dia lebih bersifat, esensinya itu dia lebih normatif. Maka ada 4 penentunya. Tadi sudah jelas ya, bahwa hukum itu adalah konsep yang normatif. Kemudian yang kedua, hukum itu sui generis. Apa sui generis? Sui generis itu artinya adalah ada untuk dirinya sendiri. Jadi dia ada untuk dirinya sendiri. Ilmu yang khusus, ilmu yang tidak dimiliki oleh ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian berikutnya, yang ketiga, kebenarannya itu kebenaran koherensi. Nanti saya akan jelaskan pada pertemuan berikutnya apa yang dimaksud dengan kebenaran koherensi. Lalu yang terakhir, yang dicapai itu adalah preskriptif atau preskripsi, bukan deskripsi. Kalau deskripsi itu untuk melakukan sebuah penelitian, itu diawali dari hipotesa. Hipotesa itu pernyataan. Sebuah pernyataan yang masih harus dicari kebenarannya. Itu hipotesa. Nah, hipotesa ini kemudian didekati dengan deskripsi atau dengan model deskriptif. Deskriptif itu dijelaskan hipotesa tersebut. Deskriptif itu bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Kalau kualitatif berarti menjelaskan deskripsi itu dengan teks. Kalau kuantitatif menjelaskan deskripsi dengan angka-angka. Nah, ilmu hukum bukanlah ilmu itu. Jadi mata kuliah ini, metode penelitian hukum, ingin menjelaskan bahwa tujuan kita itu adalah preskripsi. Preskripsi itu apa? Jadi kalau saudara datang ke dokter ya, datang ke seorang dokter, maka dokter itu biasanya di akhir akan memberikan resep obat. Lalu kemudian yang sakit ini datang ke apotek dan memberikan resep obat itu pada pelayan apotek tersebut. Resep ini asal katanya berasal dari bahasa Inggris prescription. Artinya adalah hendaknya diberikan. Jadi si tulisan dokter itu diberikan kepada apoteker, dokter itu bilang hendaknya orang ini diberikan A, B, C, D, E. Nah, sama preskripsi yang hasil dari kita, hasil dari penelitian yang kita buat itu adalah saran. Hendaknya, kalau misalnya baik itu ada kekosongan aturan ya, hendaknya itu aturannya itu ditambah. Atau kemudian yang kedua, kekaburan ya, hendaknya ini sebenarnya nggak kabur, dijelaskan. Atau misalnya kontradiksi, hendaknya ini dibenerin lagi. Lalu dari itu semua nanti kita bisa menggunakan ketentuan perundang-undangan asas. Masih ingat ya, di semester-semester bawah biasanya PIH, PHI ya, itu saudara mendapatkan sebuah asas perundang-undang di mana misalnya lex specialis derogat legi generalis, lex posteriori derogat legi priori, lex superiori derogat legi inferiori, dan lain sebagainya. Lalu misalnya tadi terkait dengan contoh si Yanto ya, pencurian dan sebagainya. Lalu dengan si Reni, tadi kan asas yang digunakan kan asas hukum pidana. Di situ bunyinya nullum delictum, nulla punasina pravilege punali. Jadi hukum itu kalau misalnya belum ada, belum diatur, maka tidak bisa menjeratnya. Ya. Lalu kemudian baru dibuat dan tidak bisa diberlakukan surut. Itu tadi yang dijelaskan oleh Reni. Asas penggunanya nullum delictum, nulla punasina pravilege punali. Nah itu ya, itu pertanyaan-pertanyaan atau nanti saya akan banyak menanyakan hal-hal itu. Ini ingin menyampaikan kepada saudara bahwa ilmu hukum itu konsepnya berbeda dengan ilmu sosial. Jangan sampai tersesat nantinya. Kemudian kedua, di bab berikutnya saya akan menjelaskan tentang kebenaran. Bahwa di dalam masing-masing ilmu itu punya kebenarannya masing-masing. Ilmu itu secara garis besar, secara umum ya,
Aristoteles bilang ilmu itu secara umum ada 3. Yang pertama adalah poiesis, yang kedua praksis, yang ketiga teoretis. Poiesis, praksis, teoretis. Bukan praktis ya, tapi praksis. P-R-A-X-I-S, praksis. Ilmu poiesis yang paling bawah. Ilmu di mana hasilnya itu ada di luar manusianya. Jadi hasilnya ada di luar manusia. Contoh ilmu memasak. Nah, ilmu memasak kan hasilnya itu ada di luar manusianya. Kebenarannya nggak penting. Mau masak cabenya 10, cabenya 5, nggak pakai cabai, itu nggak penting. Yang penting masakannya enak. Itu ilmu poiesis. Ilmu misalnya ilmu pertukangan atau membetulkan sepeda ya. Ilmu apa? Mekanik katakan. Nah, ini ada orang sepeda motornya mogok, nggak mau tahu harus kebenarannya gimana. Pokok yang penting sepedanya jalan. Jadi kebenaran nggak penting pada ilmu poiesis ini. Lalu kita naik ke ilmu berikutnya, ilmu praksis. Nah, ilmu praksis itu ilmu di mana tentang etika dan politik. Kebenarannya itu abu-abu, nggak jelas. Nggak ada standar kebenarannya, itu nggak jelas. Misalnya kalau saudara ramah, apa hasilnya kalau ramah dan orang? Nggak ada. Jadi hasilnya itu ada pada keramahan itu sendiri. Itu ilmu poiesis. Anda baik dengan orang, maka hasilnya ada pada kebaikan itu sendiri. Beda tadi dengan ilmu poiesis ya, hasilnya jelas, ada di luar manusianya. Lalu yang ketiga, ilmu teoretis. Ilmu teoretis ini kebenarannya sangat haruslah benar. Nggak boleh sebuah ilmu kebenarannya kemudian melenceng. Nah, kebenaran ini ada berbagai macam. Ada kebenaran korespondensi. Sesuatu disebut benar jika berkesesuaian dengan kenyataan. Nanti akan saya jelaskan. Lalu kemudian kebenaran koherensi. Sesuatu disebut benar jika berkesesuaian dengan pernyataan terlebih dahulu yang disebut benar. Itu koherensi. Lalu yang ketiga, utilis. Sesuatu disebut benar jika bermanfaat bagi masyarakat banyak. Lalu semantik. Sesuatu disebut benar jika sesuai dengan makna kata dan bahasanya. Jadi macam-macam kebenaran itu. Nah, ini nanti akan kita bahas pada bab berikutnya. Kira-kira ilmu hukum itu masuk pada kebenaran mana dari sebuah kebenaran itu. Ya. Kalau saudara di luar, ini campur aduk semua. Di dalam kehidupan manusia, semuanya tercampur aduk. Tapi pada saat kalian ada di dalam ini, di dalam sekolah ya, untuk melakukan sebuah penelitian, tugas akhir, maka kebenarannya itu harus sesuai dengan ilmu yang saudara dalami. Kemudian berikutnya, di bab berikutnya, ternyata kebenaran-kebenaran tadi di dalam ilmu hukum itu bisa didekati. Ada pendekatannya. Jadi namanya saja metode. Metode ini kan boleh dibilang cara, jalan, cara. Misalnya saudara pengen ke Surabaya, jalannya gimana? Metodenya apa? Pakai becak, pakai sepeda, jalan kaki, naik mobil, naik bis. Ya. Intinya tapi nanti sampai ke Surabaya. Masing-masing kendaraan ini jalannya berbeda-beda. Ya. Nggak mungkin kalian naik sepeda engkol lalu jalan di tengah jalan. Gitu. Jalan kaki lalu jalan di tengah jalan. Kan nggak mungkin. Jadi masing-masing metodenya berbeda-beda. Jadi metode itu adalah jalan. Nah, metode itu untuk mencapai jalan tersebut didekati. Dalam hukum, pendekatan itu nanti ada 5. Yang pertama ada statuta approach atau pendekatan perundang-undangan. Ini nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Ini hanya awalan saja gitu ya. Awalan saja. Statuta approach perundang-undangan, ya. Pendekatan dan perundang-undangan. Kemudian yang kedua case approach, pendekatan dengan kasus. Lalu historical approach, pendekatan dengan sejarah
Kemudian conceptual approach. Jadi didekati dengan konsep. Lalu yang berikutnya comparative approach. Didekati dengan membandingkan dengan hukum-hukum yang dimiliki oleh negara-negara lain. Tetapi untuk tataran S1, comparative approach ini nanti tidak digunakan. Tapi akan saya jelaskan tetap. Agar saudara mengetahui bahwa pendekatan-pendekatan untuk mendekati hukum itu ada 5 ini konsepnya. Lalu nanti kita ingin menentukan di bab berikutnya ya, isu hukum. Mulai sekarang saudara mulai cari kira-kira apakah isu-isu itu masuk kategori sebagai isu hukum dan dapat dijadikan sebagai penelitian saya. Jadi untuk melakukan sebuah penelitian itu ya, jangan membuat judul terlebih dahulu. Bukan judul terlebih dahulu. Tapi yang pertama itu adalah masalah. Masalahnya apa? Isunya apa? Apakah isu ini masuk isu hukum ataukah isu sosial? Kalau isu sosial maka nggak bisa. Kalau isu hukum maka bisa. Dari masalah ini, dari isu ini, maka isu ini ditarik ke dalam sebuah judul. Jadi setelah masalahnya ketemu, baru kalian mencari judul. Bukan judul terlebih dahulu. Kalau judul terlebih dahulu, nanti kalian pasti cari-cari masalah. Karena kan judul terlebih dahulu, akhirnya nyari-nyari masalah gitu. Tapi kalau misalnya masalah terlebih dahulu, baru kemudian masalah itu dikristalkan ke dalam sebuah judul. Jadi itu konsepnya. Lalu kemudian setelah teori-teori dari penelitian hukum ya, itu saya berikan, dari metode penelitian hukum saya berikan. Kemudian setelah itu kalian membuat sebuah tulisan. Saya akan membimbing bagaimana cara melakukan penulisan hukum yang benar. Mulai dari kita itu menggunakan konsep, jadi setiap kata itu kan pasti kita mengutip. Dikutip. Jadi wicara yang saya sampaikan ya, baik dalam verbal ataupun teks, setiap wicara yang kita sampaikan baik verbal ataupun teks itu bukan wicara kekinian. Tapi wicara itu sudah dari dulu itu selalu dibicarakan. Karena itu jika kita berbicara kita adalah penafsir. Makanya setiap teks yang kita tulis itu selalu diberi sumber. Sumber kutipan itu dari mana? Nah, sumber itu disebut sebagai catatan kaki. Kita taruh ke dalam catatan kaki. Catatan kaki yang kita gunakan adalah model footnote, bukan endnote. Nanti akan saya jelaskan itu apa footnote, apa endnote. Di dalam footnote itu nanti ada ibid, opcit, logcit, ada ibidem, opera citato, lalu kemudian loco citato, itu nanti akan saya jelaskan apa itu. Kok ada citato-citatonya gitu. Jangan-jangan kok mirip snack ya. Kemudian berikutnya, bentar ya, mohon maaf. Kita masuk ke dalam sumber. Bagaimana cara kita melakukan penulisan, sumbernya itu apa? Ingat ya, di dalam penelitian hukum tidak pernah mengenal kata data. Tidak ada data primer, data sekunder, data tersier. Ya. Ilmu hukum tidak mengenal data. Lantas apa? Bahan. Bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Loh, Pak, bahan itu kan juga data. Ya, ini sama sebenarnya. Tapi saya bilangnya itu bukan data, tapi bahan. Orang hukum bilangnya bahan. Ya, saya juga nggak tahu. Saya juga dapatnya dulu ya seperti itu. Sampai sekarang ternyata banyak orang-orang atau sarjana-sarjana hukum, secara akademis ya, secara akademik itu juga, akademisi juga banyak yang menyampaikan bahwa itu adalah bahan, bukan data. Kalau misalnya kita mendebat tuh ini kan juga data. Iya, data. Tapi saya bilangnya itu bahan. Apa saja bahannya?
Bahan yang pertama adalah perundang-undangan. Itu bahan primer. Misalnya kalian menulis tentang hak cipta. Nah, maka bahan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Itu bahan utamanya. Kemudian sekunder. Itu bahan primer ya. Bahan sekundernya apa? Bahan sekundernya itu buku-buku. Buku-buku yang buku itu membantu untuk mencapai bahan tersebut. Membantu untuk menolong kalian melengkapi bahan primer tadi. Lalu kemudian yang berikutnya, yang ketiga, bahan tersier. Apa bahan tersier itu? Bahan tersier itu internet, ya. Lalu kemudian jurnal, dan lain sebagainya. Itu bahan tersier. Jadi telah menentukan isu, bahan-bahannya, ya. Lalu kemudian nanti membuat sebuah bagan agar mudah, ya. Lalu judulnya apa? Konsep judulnya apa, itu harus dicari terlebih dahulu. Kemudian dari judul ini isunya apa. Setelah isunya ada isu ini dikristalkan ke dalam sebuah rumusan masalah. Lalu rumusan masalah ini didekati dengan pendekatan apa? Tadi yang 5 itu. Dekati dengan pendekatan yang 5 itu, lalu kemudian menghasilkan sebuah hasil, ya, sebuah konklusi. Nah, konklusi itu lalu kemudian diberi preskripsi. Terakhir itu preskripsi. Saran kalian itu apa? Ya. Ini kalau misalnya ngomong tok mungkin agak membingungkan. Nanti saya juga akan presentasikan, ya. Jadi kalian bisa ngelihat langsung. Bisa ngelihat langsung bagan-bagannya itu. Karena ini juga direkam, kalau misalnya pengen nge-refresh lagi, kalian bisa kunjungi channel saya. Nah, tugas kalian yang paling utama, ini tugasnya cuma satu. Nggak ada lainnya, tugasnya cuma satu. Nggak dua, nggak tiga. Satu. Tugasnya adalah membuat penulisan hukum. Jadi kalian membuat penulisan hukum. Nah, penulisan hukum ini nanti kalian kalau misalnya ingin diteruskan menjadi proposal skripsi, oh luar biasa. Jadi semester depan kalian sudah tinggal langsung taruh proposal skripsinya. Jadi gitu ya. Ada bayangan sudah ya? Sudah punya judul? Ya, jangan cari judul dulu, cari masalah dulu. Ya. Karena kalau kalian cari judul dulu, nanti akhirnya kalian cari-cari masalah. Tapi kalau kalian sudah mendapatkan masalah, masalah itu ditarik menjadi judul. Oke, itu pertemuan pertama ya. Saya kira nggak perlu ini ya, nggak perlu mendalam terlebih dahulu. Cukup saya kasih bayangan terlebih dahulu. Besok sudah mulai mencari-cari juga ya apa. Lalu kalian juga bisa, tidak harus menunggu, kalian bisa tanyakan kira-kira problem saya ini bisa nggak dijadikan skripsi. Nah kemudian kalau kita pakai ini ya, first to use ya. Kita pakai konsep first to use. Arti konsep first to use gini. Siapa teman-teman yang ide pertama kali diucapkan di kuliah online ini, di kelas ini, maka dia adalah pemiliknya. Jadi biar nggak rebutan. Nah, jadi siapa yang pertama kali, Pak, saya punya konsep seperti ini, masalahnya seperti gini, Pak. Saya mau ngasih judul ABC. Maka judul ABC ini, siapa yang pertama kali menggunakannya, maka dialah pemiliknya, first to use. Biar nggak rebutan nanti teman-teman. Karena seringkali tahu-tahu diambil temennya, jadi diserobot, lu itu judul saya dulu, tapi yang pertama kali sudah mengumpulkan temennya itu, akhirnya dia harus mengganti lainnya, gitu. Jadi konsepnya itu. Kalau dengan fakultas, ya siapa yang duluan masuk, ke fakultas, maka dia adalah pemiliknya, first to file. Ya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Pak, buku yang digunakan apa? Buku yang digunakan ada Penelitian Hukum karangan Peter Mahmud Marzuki. Kemudian Penelitian Hukum karangan Joni Ibrahim.
Lalu ada lagi penelitian hukum karangan Dia Oktorina. Ya, itu 3 buku itu yang saya gunakan. Jadi saudara cari buku itu, baca buku itu, di perpustakaan ada, ya, kunjungi perpustakaan, saudara bisa baca. Atau sekarang kalau belajar kan gampang ya, kita tinggal open Google, ya, lalu cari, ada semua di sana. Hanya problemnya tidak semua apa yang diterangkan di Google itu benar. Jadi kalian juga harus mengoreksi, jangan menelan mentah-mentah apa yang dibaca di Google. Kenapa? Karena referensinya nggak jelas. Kadang-kala referensinya adalah referensi subjektif. Ya. Dia menyampaikan pendapatnya itu karena tadi malam mimpi dapat wangsit lalu menulis gitu. Jadi nggak jelas, ya. Bukan atas dasar buku, ya. Atau pendapat-pendapat ahli terdahulu atau penelitian-penelitian terdahulu. Jadi itu teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ini ada 18 ya teman-teman yang hadir. Nanti Yanto minta tolong di ini ya. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Oh ya, saya lupa kontrak kuliahnya ya. Saya ada empat kriteria. Yang pertama, presensi kehadiran saudara ya di kelas ini. Selama 14 kali tatap muka itu presensi. Kemudian yang kedua, keaktifan ataupun tugas. Jadi keaktifan tugas itu nanti ya tugas tadi itu membuat sebuah penelitian hukum. Lalu kemudian yang ketiga nilai UTS dan yang keempat nilai UAS. Nah, kalau empat-empatnya ini ditambahkan semua, lalu dibagi 4, keluarlah nilai A, B, C, dan E. Jadi yang membuat nilai itu bukan saya, tapi kalian sendiri. Iya. Ya. Tugasnya itu apa, Pak? Membuat penelitian hukum. Yep. Nah, kalau bisa biar kalian artinya nggak kerja 2 kali. Kalau bisa penelitian hukum itu juga sebuah tugas yang akan dijadikan skripsi kalian. Ya, bisa dilanjutkan menjadi tugas akhir kalian. Nanti diperbaiki nanti. Ya. Nanti semuanya itu dibenerin, diperbaiki. Kira-kira mana penggunaan penulisan yang benar ya. Lalu, bentar ya. Iya deh. Masih. Ya. Jadi kalau bisa tugas penelitiannya itu bisa saudara jadikan proposal skripsi dan skripsi nanti di semester depan. Jadi nggak ada 2 kali. Iya, dalam bentuk makalah ya, Pak? Iya, dalam bentuk. Ya, bukan hanya dalam bentuk makalah kalau bisa. Kalau bisa dalam bentuk proposal. Iya, Pak. Proposal skripsi. Ya, jadi dalam bentuk proposal, bukan makalah, tapi proposal. Iya. Nah, nanti kalian harus datangi fakultas ya, meminta pedoman penulisan skripsi. Ya. Nanti kalau misalnya pedomannya sudah ada, ya, nah kalian itu menulisnya itu dalam bentuk tersebut. Ya. Ada lagi? Nggak mau ditanyakan? Ayo semangat ya, ini kurang 1 tahun lagi udah, nggak nyampe setahun ya, kurang berapa bulan lagi nih, sekarang September ya, kurang 11 bulan lagi, 11 bulan lagi, kalau selesai ya kalian di bulan Agustus nanti akan dianggap selesai di yudisium, kalau misalnya kalian selesai. Terus semangat teman-teman. Iya Pak. Sama Pak. Nikah Pak, nikah.
Nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada yang mau bertanya? Ya, Pak. Coba yang lain kalau mau bertanya. Pak, saya mau tanya, Pak. Iya, Kak. Mengenai permasalahan terjadi itu, Pak, nanti soalnya kan saya nggak tahu ya, Pak, untuk menentukan suatu permasalahan itu kita bisa cari permasalahan dengan cara gini, misalnya ya fokusnya itu ke permasalahan itu, Pak. Jadi gimana ya, Pak? Aduh, saya bingung. Fokusnya itu ke permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan sosial gitu, tidak boleh, masa, Pak? Misalnya rapid test kayak apa gitu, Pak? Tidak boleh ya? Gini ya, Kak. Kalau permasalahan itu ternyata diatur, baik katakan diatur oleh Perda, misalnya Surabaya, di sana mengatur tentang Perda bahwa orang, ini contoh ya, saya nggak tahu Perdanya ada atau enggak ya, orang yang masuk Surabaya wajib menyampaikan atau memberi informasi tentang hasil rapid test, ya seperti itu ya. Maka wajib semua orang yang akan masuk ke Surabaya dia harus rapid test. Nah, tapi problemnya mungkin ya, secara hukum wajib. Problemnya gimana kalau misalnya ternyata dia orang desa atau misalnya hal urgent yang belum sempat rapid ya dan lain sebagainya. Bagaimana? Atau misalnya mungkinkah orang yang tidak rapid tahu-tahu masuk ke Surabaya? Berarti dia kan telah melakukan pelanggaran itu. Kan sudah melakukan pelanggaran Perda. Iya, Pak, ya. Nah, lalu kemudian siapa yang menegakkan pelanggaran Perda itu? Apakah Satpol PP-nya apakah disebar ke semuanya dan lain sebagainya? Nggak usah jauh-jauh, situ Bondo saja. Itu bukan sosial itu. Itu isu hukum. Wah, iya, Pak. Bukan isu sosial. Contoh misalnya terkait dengan kewajiban menggunakan masker di situ Bondo. Coba saudara perhatikan itu di situ Bondo. Masih ada nggak orang-orang atau banyakkah orang-orang yang mengikuti ketentuan itu di kota? Oke, iya. Coba kalian masuk ke sedikit pinggiran ini, di Kendil atau di Tribungan, di Mangaran, dan lain sebagainya. Banyak sekali orang-orang yang masih tidak menggunakan masker. Bagaimana? Apakah mereka akan diberi sanksi administrasi? Mungkin untuk pertama sanksi administrasi dulu ya, melakukan kerja sosial ya, kerja sosial ya. Tapi penegakannya juga ada di momen-momen tertentu. Jadi itu bisa. Itu isu hukum. Yang dimaksud dengan isu sosial itu misalnya penerapan, implementasi, pelaksanaan, ya. Itu isu sosial. Iya. Isu sosial. Gitu ya kalian. Nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksud isu hukum itu yang mana. Ini bukan isu hukum, ini isu hukum gitu. Nanti akan saya jelaskan pada bab-bab berikutnya. Mau tanya lagi, Pak? Iya. Kita tuh ngambilnya itu dari case yang ada gitu ya, Pak, dari isu-isu yang terjadi saat ini, kontroversi ya artinya ya, Pak, menjadi polemik gitu. Nah, sedangkan jika kita ingin membuat suatu proposal gitu ya, Pak, yang isinya itu dikaitkan dengan ilmu lain, misalnya ilmu psikologi, ilmu kedokteran atau gimana, apakah boleh seperti itu, Pak? Tidak boleh ya? Nah, itu sudah dijawab sendiri. Ya nggak boleh. Makanya kenapa ada mata kuliah metode penelitian hukum, biar kalian tidak tersesat. Jadi yang diliti itu adalah ilmu hukum, bukan nyampe-nyampe apalagi ke ilmu kedokteran, ilmu psikologi.
kan nggak nyambung ya. Kalau ada itu pasti akan ada metode penelitian psikologi, metode penelitian sosiologi hukum, gitu. Pasti ada itu ya. Nah di sini nggak ada, hanya metode penelitian hukum. Gitu ya kalian? Saya kira cukup ya. Saya kira cukup. Terima kasih untuk teman-teman semua ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa, Pak? Muhammad Yusuf Ibrahim. Iya, Pak. Ya. Bel. Mataan, mendek. Arab, Ada di luar. Berapa kira nih?